Ketua klan membawa semua anggota klan Lin ke Villa Gunung Tiemo. Setelah kematian Lei Li dan Lei Zong, klan Lei menjadi berantakan dan tidak memiliki pemimpin. Ketua klan dengan mudah menjadikan klan Lin sebagai penguasa baru di kota Qingyang. Namun dia sedikit gelisah untuk menjelaskan situasi ini kepada pemimpin negara. Ketua klan juga harus menenangkan para penduduk yang sebelumnya menjadikan klan Lei sebagai sumber penghidupan. Lindong juga pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, karena klan Lin mendapatkan semua ini dengan pengorbanan ayah Lindong. Para penduduk kota Qingyang datang ke klan Lin dan memukuli Lindong. Mereka sangat marah karena Lindong telah menghancurkan sumber kehidupan mereka dengan menghancurkan klan Lei. Mereka ingin membunuh Lindong dan membalaskan dendam Lei Li dan Lei Zong. Ketua klan datang dan menghentikan tindakan anarkis para penduduk. Namun bukannya membela Lindong, ketua klan malah menyalahkan Lindong dan ayahnya atas kematian tuan muda dari klan Lei. Dia memerintahkan anggota klan lainnya untuk menangkap Lindong dan mengurungnya dalam penjara di Villa Gunung Tiemo. Para penduduk akhirnya tenang setelah ketua klan menjamin tidak akan mengganggu sumber penghasilan mereka meskipun klan Lin menjadi penguasa kota Qingyang. Ling Qingzu datang menemui Lang Tian dan memintanya menyerahkan iblis Yi. Dia ingin menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan ayahnya. Namun Lang Tian yang telah mempertaruhkan nyawa untuk menyegel iblis Yi tidak berniat menyerahkannya kepada Ling Qingzu. Tanpa ada pilihan, Ling Qingzu kemudian menyerang Lang Tian untuk secara paksa mengambil iblis Yi. Ling Qingzu pergi setelah gagal mendapatkan keinginannya. Ketua klan datang menemui Lindong dan meminta maaf telah membuatnya menderita. Dia terpaksa melakukan semua ini karena tidak ada pilihan. Lindong dan ayahnya telah menimbulkan masalah besar dengan menghancurkan klan Lei. Dia takut saat pemimpin negara mengetahui semua ini, klan Lin akan menghadapi masalah tanpa henti. Ketua klan berencana mengorbankan Lindong dengan menyerahkannya kepada pemimpin negara dan menanggung semua hukuman. Lang Tian tidak sanggup lagi mengendalikan iblis Yi di dalam tubuhnya dan memutuskan untuk bunuh diri. Saat itu Lin Qingtan datang dan menghentikan tindakan Lang Tian. Namun Lang Tian yang berada di bawah pengaruh iblis Yi menggigit tangan Lin Qingtan dan menghisap darahnya. Ying Huan yang diam-diam mengamati mereka tidak berani menghentikan Lang Tian. Setelah mendapatkan kembali kesadarannya, Lang Tian sangat menyesal saat melihat Lin Qingtan terkulai lemah menahan racun es yang mulai kambuh. Lin Qingtan tidak menyalahkan Lang Tian dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Lindong. Saat mengetahui Lindong yang ditangkap oleh anggota klannya, Ying Huan bergegas pergi ke Villa Gunung Tiemo. Lindong merenungkan ucapan Lang Tian yang mengatakan jika dirinya terlalu lemah dan tidak berguna. Dia sangat menyesal karena mengabaikan nasihat ayahnya untuk meningkatkan kekuatan. Saat itu terdengar suara roh rakun yang kemudian mengajari Lindong cara untuk masuk ke dalam artefak leluhur. Roh rakun ingin menjadikan Lindong sebagai muridnya, namun Lindong tidak sudi. Dia merasa jika roh ini hanya ingin memanfaatkan dirinya agar bisa terbebas dari belenggu artefak leluhur. Lindong keluar dari tempat itu dan memikirkan rencana untuk melarikan diri. Lin Mu berlari dengan panik, memberitahu ketua klan bahwa Lindong telah bunuh diri. Namun saat ketua klan akan memeriksa Lindong, Lindong berbalik dan meletakkan pisau di leher ketua klan. Lindong menyeret ketua klan dan memerintahkan Lin Mu untuk melepaskan harimau piton api. Lindong tidak pernah menyangka jika Lin Mu akan mengabaikan keselamatan ketua klan dan melepaskan anak panah ke arahnya.
Saat itu Ying Huan muncul dan membuat dinding es di depan Lindong. Lang Tian datang dan menyuruh Ying Huan membawa Lindong pergi. Dia menghentikan ketua klan yang ingin mengejar Lindong dan menjamin jika pemimpin negara tidak akan meminta pertanggungjawaban klan Lin mengenai masalah yang terjadi di kota Qingyang. Ying Huan membawa Lindong ke tempat di mana Lin Qingtan telah menunggu. Lang Tian menyusul mereka dan mengajak Lindong untuk mengikutinya ke sekte gerbang Yuan. Namun Ying Huan merasa jika tempat itu sangat berbahaya dan ingin agar Lindong kembali bersamanya ke sekte Dao. Lindong menghentikan perdebatan mereka dan mengatakan akan menentukan jalannya sendiri. Rouer melaporkan tentang Iblis Yi yang telah disegel oleh murid dari sekte gerbang Yuan dan Ling Qingzu belum bisa kembali tanpa membawa Iblis Yi. Ketua Shen sangat marah karena Ling Qingzu telah mengabaikan aturan istana Taikang. Ketua Shen juga memarahi Rouer yang mencoba membela Ling Qingzu. Dia kemudian memerintahkan Rouer untuk memberitahu Ling Qingzu, tidak peduli siapapun yang mendapatkan Iblis Yi, dia harus segera kembali ke istana Taikang. Guru Yan mengetahui tragedi yang menimpa Lindong, namun dia tidak pergi untuk menemuinya. Dia ingin menunggu Lindong yang putus asa untuk datang mencari dirinya. Guru Yan menjadi waspada saat angin kencang yang aneh tiba-tiba muncul. Dia lalu mengajak Xuan Su pergi untuk memeriksanya. Lindong tidak membawa Qingtan kembali ke klan Lin. Dia bertekad untuk menjadi lebih kuat dan menjelajahi dunia luar seperti yang diinginkan ayahnya. Muqian datang ke lembah binatang dan menyerap sisa-sisa kekuatan dari penjaga klan Lei yang sekarat. Dia juga menyerap semua energi Yuan di tempat itu dan memadatkannya menjadi bola energi. Saat itu Guru Yan tiba dan langsung menyerang Muqian, namun Muqian segera melarikan diri dan kembali ke sekte gerbang Yuan. Ling Zeng mencegat Lang Tian yang baru kembali ke sekte gerbang Yuan. Orang ini adalah senior Lang Tian dan ingin mengambil Iblis Yi yang telah disegelnya. Ling Zeng menyerang Lang Tian yang menolak untuk menyerahkan Iblis Yi. Saat itu Muqian muncul dan menahan serangan Ling Zeng. Ling Zeng sangat marah dengan campur tangan Muqian, namun Muqian menenangkannya dan akan berbagi hadiah atas penangkapan Iblis Yi. Ketua Shen memarahi Ling Qingzu yang baru saja kembali karena telah mengabaikan aturan istana Taikang. Ketua Shen menghukumnya dengan mengusir Ling Qingzu dan menghapus statusnya sebagai murid dari sekte istana Taikang. Ling Susu berlutut di depan Ketua Shen dan memohon agar anaknya tidak diusir dari istana Taikang. Dia juga meminta Ling Qingzu untuk tidak keras kepala dan memohon ampunan Ketua Shen. Dengan berat hati Ling Qingzu menuruti permintaan ibunya dan berlutut mengakui semua kesalahan yang dia lakukan. Pada akhirnya Ketua Shen memutuskan untuk tidak mengusir Ling Qingzu. Namun mulai hari ini Ling Qingzu akan dikurung di air terjun Tianhua. Ling Qingzu kecewa dengan tindakan Ling Susu yang ingin memohon keringanan hukuman untuknya. Dia bersedia mengakui kesalahannya dan pantas untuk dihukum, namun dia tidak ingin melihat pandangan menghina dari orang lain. Ling Susu dulunya adalah ketua sekte dari istana Taikang. Namun karena orang-orang menganggap suaminya berkomplot dengan Iblis Yi, dia diturunkan dari jabatannya dan dihukum menjadi budak. Ketua Shen menemui Ling Susu dan memperlakukannya dengan hormat. Ternyata semua tindakan Ketua Shen di depan Ling Qingzu adalah settingan ibunya sendiri.
Saat ini Ling Qingzu berada pada tahap kritis untuk menerobos ke tingkat Pil Yuan dan membutuhkan motivasi untuk menguatkan tekadnya. Air terjun Tianhua juga bukanlah tempat hukuman, melainkan tempat yang memiliki energi yin yang sangat kuat dan merupakan tempat berlatih bagi mereka yang berada di tingkat Pil Yuan. Muqian membantu Lang Tian mengeluarkan iblis Yi yang tersegel dalam tubuhnya. Namun dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Lang Tian juga menyimpan energi jahat yang sangat kuat. Muqian menanyakan apakah Lang Tian bertemu dengan wanita aneh selama berada di kota Qingyang. Lang Tian merasa aneh dengan pertanyaan Muqian dan menyembunyikan kejadian saat dirinya menghisap darah Lin Qingtan. Dia hanya menceritakan pertemuannya dengan Ling Qingzu dan Ying Huan. Muqian membuka portal yang membawanya ke tempat yang sangat aneh. Di sana dia melepaskan iblis Yi dan memasukkan energi Yuan yang diserap di lembah binatang ke dalam batu formasi. Tidak lama kemudian Kaisar Iblis muncul di depannya. Ternyata iblis Yi yang selama ini mengejar Lindong merupakan salah satu dari sekian banyak iblis Yi yang berkeliaran di dunia fana dan dipanggil Pangeran Ketujuh. Muqian sendiri adalah iblis Yi yang menyamar sebagai manusia, namun dia tidak bisa mempertahankan wujud manusianya terlalu lama. Dari Pangeran Ketujuh, Muqian mengetahui jika Lang Tian menyembunyikan tentang pertemuannya dengan wanita yang memiliki racun es pembunuh iblis. Kaisar Iblis memerintahkan Muqian untuk menemukan 8 artefak leluhur agar Kaisar Iblis bisa melepaskan tubuhnya yang tersegel. Lindong dan Lin Qingtan tiba di kota Yan. Di sana dia bertemu dengan pria cebol yang memberitahunya tentang menara Qiwu dengan imbalan batu yang Yuan. Pria cebol itu juga memberitahu Lindong jika seseorang telah memesan penginapan untuknya. Lindong merasa aneh karena dia tidak memiliki teman di kota Yan. Namun pria cebol itu tidak memberitahu Lindong tentang orang yang telah membantunya. Ternyata, orang yang telah menyiapkan penginapan untuk Lindong adalah Ying Huan. Lindong dan Lin Qingtan datang ke Menara Qiwu untuk menemui Guru Yan. Menara Qiwu adalah tempat di mana senjata spiritual dari berbagai jenis dijual dengan bebas. Setelah menunjukkan benda yang ditinggalkan Guru Yan, penjaga kemudian membawa mereka ke aula utama. Xuanzu memberitahu Lindong jika Guru Yan sedang keluar dan menyuruhnya pergi dari Menara Qiwu. Dia juga tidak mengatakan kapan Guru Yan akan kembali dan langsung meninggalkan Lindong. Guru Yan datang ke sekte boneka Yin menemui Ketua Teng. Sekte ini adalah salah satu sekte yang tergabung dalam Serikat Jimat. Guru Yan meminta Ketua Teng untuk bergabung dengannya memusnahkan iblis Yi dan memberitahunya jika dia memiliki petunjuk tentang penerus artefak leluhur. Namun Ketua Teng tidak mempercayainya dan mengingatkan Guru Yan tentang pertandingan Menara Guru Jimat yang akan segera dilaksanakan. Dia akan mengalahkan Guru Yan dan mengambil alih jabatannya sebagai pemimpin Serikat Jimat. Iblis Yi datang ke kota Yan dan menyerang para penduduk. Beruntung Guru Yan telah kembali dan menghentikan Iblis Yi yang meneror para warga. Setelah menyingkirkan iblis Yi, pesan Xuanzu datang dan memberitahunya tentang Lindong yang telah datang ke kota Yan mencari dirinya. Muqian mendatangi Ketua Teng dan mengajaknya bekerja sama dengan Sekte Gerbang Yuan untuk menemukan artefak leluhur. Dia berjanji akan memberikan metode mengendalikan boneka yang lebih kuat jika mereka bisa menjadi sekutu. Muqian memperlihatkan teknik yang dimaksud dan mulai mengendalikan Teng Lei, anak dari Ketua Teng. Ketua Teng sangat terkejut dengan teknik Muqian.
Dia tidak mengira jika teknik pengendalian boneka bisa juga digunakan pada manusia yang memiliki jiwa.